ibu hamil. Nah, karena banyak yang tanya pemeriksaan lab untuk ibu hamil itu apa sih, dan manfaatnya untuk apa sih untuk ibu hamil, dan apa saja yang diperiksa pada saat kita cek lab darah itu. Nah, jadi yang pertama, ibu hamil harus mengetahui golongan darahnya. Jadi bagi yang udah tahu nggak usah periksa karena golongan darah nggak akan berubah. Jadi untuk yang belum tahu harus cek golongan darah ya, karena kehamilan itu merupakan resiko untuk semua ibu hamil. Kehamilan itu merupakan resiko untuk semua ibu hamil. Jadi kita perlu tahu kita memiliki golongan darah apa, hingga kita dapat berjaga-jaga untuk mempersiapkan calon pendonor darah untuk pada saat kita hamil atau persalinan kita nanti. Jadi siapa tahu akan terjadi perdarahan, kita sudah tahu golongan darah kita apa dan calon pendonor darah kita siapa. Dan yang kedua adalah pemeriksaan hemoglobin dalam darah. Kenapa kita periksa HB? Karena untuk mengetahui apakah HB kita ini normal atau sedikit dalam darah kita. Karena biasanya di ibu hamil anemia itu sering banget terjadi karena terjadinya peningkatan volume darah dalam tubuh. Nah, apa saja sih resiko anemia pada ibu hamil? Itu ibu hamil akan sering lelah, lemah, pusing. Jadi kita memeriksakan HB ini untuk mengetahui apakah HB kita ini rendah atau normal. Pemeriksaan HB pada saat hamil dianjurkan minimal 2 kali, diantaranya saat trimester pertama dan trimester ketiga. Kadar HB normal pada saat hamil minimal adalah 11, dan apabila HB di bawah 11, maka ibu hamil tersebut mengalami anemia. Penyebab anemia pada saat hamil dapat terjadi karena meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin. Nah, akibat anemia apa sih? Yang pertama, bisa menyebabkan keguguran, kemudian bisa bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBR, kemudian stunting, dan dalam kondisi anemia berat, bayi bisa lahir mati. Dan yang paling parah, anemia dapat memperparah perdarahan pada saat melahirkan sehingga memperbesar resiko kematian ibu. Adapun pencegahan dan penanggulangan anemia, yang pertama, minum tablet FS setiap hari, kemudian konsumsi makanan kaya protein, zat besi, folat, kalsium, vitamin A, dan vitamin B, makan 1 porsi lebih banyak saat hamil, dan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang difortifikasi zat besi dan vitamin A, juga mengkonsumsi garam beriodium. Nah, yang ketiga adalah untuk mengecek infeksi. Nah, di puskesmas itu ada 4 yang dicek, yaitu yang pertama HIV/AIDS, sifilis, malaria, dan yang paling penting itu HBsAg. Nah, kenapa sih? Supaya jika pada awal kehamilan diketahui ibu positif salah satu infeksi tersebut, maka penanganan medis akan segera dilakukan untuk mengurangi resiko penularan kepada bayinya dan mencegah berkembangnya infeksi tersebut menjadi lebih berat. Nah, salah satu cara cek malaria adalah dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Pemeriksaan malaria yang satu ini bekerja dengan cara memberikan bukti keberadaan parasit malaria dalam darah manusia. Terdapat 3 garis indikator yang dapat menunjukkan hasil tes. Indikatornya adalah C atau kontrol antibody, kemudian PF Plasmodium falciparum, dan PV Plasmodium vivax. Nah, jika negatif, 1 garis muncul pada bagian paling ujung yang berlabel C. Kemudian jika positif PF atau Plasmodium falciparum akan timbul 2 garis, yaitu di bagian paling ujung yang bertuliskan C dan ujung lain dengan label PF. Kemudian untuk positif PV atau Plasmodium vivax yaitu timbul 2 garis, yaitu pada bagian ujung berlabel C dan pada bagian tengah berlabel PV. Dan jika positif PF dan PV timbul 3 garis, yaitu pada label C, PV, dan PF. Dan tes tidak valid jika tidak timbul garis sama sekali. Kemudian darah dimasukkan ke dalam sebuah alat yang bernama sentrifuge. Sentrifuge ini berfungsi untuk memisahkan antara serum dan plasma.
di mana pada pemeriksaan HBsAg, sifilis, dan HIV/AIDS menggunakan serum darah. Alat ini diset selama 10 menit ya. A few moments later. Hepatitis B adalah infeksi hati yang serius. Penyakit ini bisa menjadi infeksi kronis yang meningkatkan risiko penderita untuk mengalami gagal hati, kanker hati, dan sirosis hati. Orang yang mendapatkan hasil tes HBsAg positif berarti cairan tubuhnya mengandung virus hepatitis B dan bisa menularkannya ke orang lain. Dan untuk tes HIV, ini sama menggunakan rapid test juga, dan alat ini digunakan untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan AIDS, dan terdapat 3 jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV. Yang pertama yaitu tes asam nukleat, yang kedua tes antibodi, dan yang ketiga tes antigen atau antibodi. Nah, cara ini adalah tes antigen atau antibodi ya, dan kedua alat ini bisa dibaca setelah 20 menit. Nah, kemudian kita masuk di screening sifilis. Screening sifilis itu apa sih? Ya, yaitu adalah merupakan suatu metode pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan bakteri penyebab penyakit sifilis. Biasanya, screening sifilis dilakukan sebelum gejala sifilis terlihat jelas pada seseorang. Nah, serum darah tadi diambil dan dimasukkan ke alat yang disebut rotator. Alat ini dibutuhkan untuk proses penggumpalan antigen antibodi sehingga terbentuk butiran-butiran penanda positif. Terdapat 2 macam rotator, yaitu rotator listrik dan rotator yang diputar dengan tangan. Kalau yang ini rotator listrik ya. Alat ini diset selama 8 menit. Sifilis secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifilis kongenital yang ditularkan dari ibu ke janin selama dalam kandungan, dan sifilis yang didapat atau acquired yang ditularkan melalui hubungan seks atau jarum suntik dan produk darah yang tercemar. Nah, apa sih pentingnya pemeriksaan sifilis pada ibu hamil? Bila tidak diobati dengan adekuat, ibu yang positif menderita sifilis dapat menyebabkan lahir mati dan abortus, yaitu sebanyak 40%. Kemudian kematian perinatal 20% dan berat badan lahir rendah atau BBLR atau infeksi neonatus sebanyak 20%. Nah, itu tadi rangkaian pemeriksaan lab dan manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan jika ada yang ditanyakan boleh langsung komen di bawah. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.